Ya, kami berdua adalah mahasiswa program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai interaksi obat, yakni penurunan efek terapi. Jadi, penurunan efek terapi dalam interaksi obat terjadi ketika satu atau lebih obat saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga mengurangi efektivitas salah satu atau kedua obat tersebut dalam mencapai tujuan terapi yang diinginkan. Ya, benar sekali. Contohnya, seperti ketika kita mengonsumsi antasida bersamaan dengan vitamin C, atau nama lain vitamin C yakni asam ascorbat. Antasida mengandung agen pengurang asam, sedangkan vitamin C sendiri sifatnya secara kimia itu asam, sehingga nantinya jika kedua obat ini dikonsumsi secara bersamaan dapat menyebabkan penurunan absorpsi dari asam ascorbat atau vitamin C itu sendiri, dan tentunya dapat mempengaruhi efektivitas asam ascorbat itu sendiri. Selengkapnya, mari kita saksikan contoh-contoh dan penjelasan terkait dengan penurunan efek terapi pada interaksi obat berikut ini. Selamat menyaksikan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Kak Royani dan Kak Alif, penurunan efek terapi dalam interaksi obat adalah fenomena di mana efektivitas suatu obat menurun atau berkurang ketika digunakan bersamaan dengan obat lain atau zat lainnya. Berikut adalah beberapa contoh penurunan efek terapi dalam interaksi obat pada beberapa jenis obat yang sering kita konsumsi. Yang pertama, interaksi antara lansoprazol, omeprazol, pantoprazol dan tablet Fe. Lansoprazol, omeprazol, pantoprazol adalah obat golongan inhibitor pompa proton, PPI, yang digunakan untuk mengurangi produksi asam lambung, sedangkan tablet besi atau Fe umumnya digunakan untuk mengatasi kekurangan zat besi dalam tubuh. Interaksi antara golongan inhibitor pompa proton, PPI, dan tablet besi dapat menyebabkan penurunan efek terapi, terutama pada penyerapan zat besi dalam usus halus. Ini terjadi karena peningkatan pH dalam sistem pencernaan yang disebabkan oleh lansoprazol dan kawan-kawan dapat menghambat penyerapan zat besi. Asam lambung yang cukup penting untuk mengubah zat besi menjadi bentuk yang dapat diserap. Akibatnya, penggunaan bersamaan golongan inhibitor pompa proton, PPI, dan tablet besi dapat menyebabkan penurunan efektivitas terapi besi. Yang kedua, amoksisilin dan pil KB. Amoksisilin adalah antibiotik golongan penisilin yang bekerja dengan cara membunuh bakteri yang menyebabkan infeksi. Salah satu mekanisme kerjanya adalah dengan menghambat aktivitas enzim dalam bakteri yang diperlukan untuk pembentukan dinding sel bakteri. Namun, selain memengaruhi bakteri, amoksisilin juga dapat mempengaruhi enzim dalam tubuh yang terlibat dalam metabolisme obat-obatan lain. Pil KB mengandung hormon estrogen dan progesteron yang bekerja dengan mengatur siklus menstruasi dan mencegah ovulasi, pelepasan sel telur. Efektivitas pil KB dalam mencegah kehamilan tergantung pada tingkat hormon yang stabil dalam tubuh. Namun, ketika amoksisilin dikonsumsi bersamaan dengan pil KB, amoksisilin dapat meningkatkan metabolisme hormon-hormon dalam pil KB tersebut, sehingga menurunkan kadar hormon dalam tubuh secara keseluruhan. Hasilnya, penurunan kadar hormon dalam tubuh dapat mengurangi efektivitas pil KB dalam mencegah kehamilan. Ini meningkatkan risiko kehamilan yang tidak diinginkan jika pasangan seksual tidak menggunakan metode kontrasepsi tambahan selama pengobatan dengan amoksisilin dan selama beberapa waktu setelahnya. Yang ketiga, interaksi antara warfarin dan vitamin K. Warfarin adalah obat yang digunakan untuk mencegah pembekuan darah dengan menghambat kerja vitamin K. Efektivitas warfarin dalam mencegah pembekuan darah bergantung pada tingkat koagulasi yang tepat. Namun, konsumsi suplemen vitamin K dapat memengaruhi tingkat koagulasi ini. Vitamin K adalah nutrisi yang penting untuk pembekuan darah, karena membantu dalam pembentukan faktor-faktor pembekuan. Ketika seseorang mengonsumsi suplemen vitamin K secara bersamaan dengan warfarin, hal itu dapat meningkatkan jumlah vitamin K dalam tubuh, sehingga mempercepat pembentukan faktor-faktor pembekuan. Akibatnya, warfarin mungkin tidak efektif dalam mencegah pembekuan darah yang berlebihan, yang dapat meningkatkan risiko terjadinya pembekuan darah yang berbahaya. Interaksi antara warfarin dan suplemen vitamin K ini dapat menyebabkan penurunan efek terapi warfarin, yang berarti warfarin tidak dapat bekerja secara optimal dalam mencegah pembekuan darah.
Untuk menghindari penurunan efek terapi dalam interaksi obat, ada beberapa langkah yang dapat diambil, seperti berkonsultasi dengan tenaga medis sebelum memulai atau menghentikan penggunaan obat apapun, termasuk suplemen. Tenaga medis dapat memberikan saran tentang kemungkinan interaksi obat dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengelolanya. Informasikan tentang semua obat dan suplemen yang dikonsumsi, berikan informasi yang lengkap kepada dokter tentang semua obat resep, obat bebas, suplemen, dan obat herbal yang Anda gunakan. Ini memungkinkan tenaga medis untuk memeriksa kemungkinan interaksi obat dan membuat rekomendasi yang sesuai. Ikuti petunjuk aturan konsumsi secara ketat terkait dosis dan jadwal penggunaan obat dan jangan mengubah dosis atau jadwal tanpa persetujuan tenaga medis. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah pahamkah mengenai penurunan efek terapi pada interaksi obat? Ya, jadi kalau sudah paham, cukup sekian perjumpaan kita pada video kali ini. Kita ketemu pada video edisi berikutnya. Sampai jumpa!